Lagi reading, akhir bulan Juli ini udah masuk ke proses syuting untuk Cek Toko Sebelah 2. Turnya sepertinya harapannya menipis seperti rambut Panji. Semakin lama semakin tidak terlihat tur saya, nasibnya bagaimana. We'll see lah, karena kerinduannya selalu ada, tapi kesibukannya di sini belum nemu momen untuk ninggalinnya di situ sih ya. Sementara tentatif lah. Oh, tentu tidak. Rutin stand up gimana caranya? Rutin nyatetin premis iya, rutin nyatetin keresahan iya. Cuman belum ada waktu dan kesempatan untuk bener-bener ngulik dan bawain open mic gitu. Jadi ya 2017 terakhir, terus dipaksa stand up lagi kemarin pas Jakarta Zona Meriah. Ya lumayan sih, lumayan kangen lah pastilah, siapa sih yang nggak kangen stand up. Belakangan ini sih lagi banyak celengan sih, karena anak gue yang gede kan remaja, sudah akil balik, sudah berubah dunianya, kelakuannya, jadi banyak hal-hal menarik yang bisa diceritain di panggung. Sebenarnya bukan pandemi sih ya, tapi sebenarnya tren woke dan cancel culture ini agak merepotkan buat gue. Jadi kayak mau ngejok soal apapun jadi mikirnya kemana-mana gitu. Jadi mempertimbangkan, aduh nanti ada orang yang ini, nanti ada orang yang gini. Dulu kayaknya kita lebih nggak peduli lah gitu ya, lebih cuek gitu. Sekarang jadi lebih banyak mikir, banyak pertimbangan, dan di satu sisi ini sesuatu yang disayangkan karena menyebalkan sekali, tapi mungkin di sisi lain emang dinamika setiap era berbeda gitu. Kita ada di era yang apa-apa harus lebih hati-hati, apa-apa harus lebih dipikirin. Ya mungkin kalau mau positive thinking ya anggap aja dituntut untuk lebih kreatif, berarti stand up comedian di era sekarang ini gitu. Gue emang suka nulis ya dari dulu, dan ketika mengeksplor, ini bukan buku pertama yang gue bikin. Buku pertama gue sangat-sangat tidak laku di pasaran. Dari Merem ke Melek, karena konsepnya juga serba nanggung. Karena waktu itu penerbitnya yang maunya begitu. Gue udah tahu nih pasti gagal, tapi dia merasa itu yakin, ya udah. Konsepnya setengah-setengah gitu, ada beatnya tapi ada how to-nya. Menurut gue itu konsepnya agak kentang gitu. Tapi akhirnya gue inspirasinya selain dari Raditya Dika, of course, tapi juga dari salah satu idola gue di panggung ya, yang sayangnya belakangan mulai terdengar kabar. Ya itulah bagian dari cancel culture itu. Ternyata banyak mantan karyawan dia yang curhat tentang perlakuan yang tidak menyenangkan gitu, dari Ellen DeGeneres. Tapi dulu bukan cuma nonton dia, tapi gue juga baca buku-bukunya dia bikin buku juga gitu. Jadi istilahnya secara genre itu komedi essay gitu. Jadi kayak essay komedi, kayak prosa komedi gitu, yang sebagian ada dari observasi, sebagian dari pengalaman. Ya udah, gue coba bikin, banyak yang berlandaskan beat panggung, ada juga yang enggak, dan akhirnya buku itu dirilis tahun 2013 dan ya akhirnya bestseller, makanya akhirnya dibikin Ngenes 2 sampai Ngenes 3. Sejujurnya enggak sih, biasa kan kalau dari PH itu kan kalau kita ada buku bestseller mereka udah terbiasa untuk hunting ke toko buku gitu, yang ngelihat oh ada ini, oh ada itu ya. Gue dihubungi oleh ada 3 produser waktu itu yang menawarkan. Akhirnya gue ngobrol satu-satu sampai ketemu Star Vision yang merasa kayaknya secara kreatif obrolannya nyambung, paling nyambung gitu dibanding yang lain, dan akhirnya dieksplor untuk menjadi film. Yang ketika awalnya gue datang ke mereka, gue bilang pengen supaya gue bisa jadi penulis skenarionya, karena kan waktu itu kiblat kita kan semuanya pengen kayak Raditya Dika, pengen beli mobil cash, beli rumah cash, beli mobil cash, ya kan, gokil. Jadi kita pengen kita ngelihat waktu itu kan teladan kita nggak banyak ya, maksudnya di titik itu gitu. 2015 ketika buku ini ditawar jadi film,
kita kalau ngelihat ke atas ada siapa sih? Paling ada Radit sama Panji gitu ketika itu. Jadi gue lihat kiblatnya kalau ke film Radit, apa sih yang Radit lakukan? Oh, yang Radit lakukan adalah dia merintis dari penulis skenario, sutradara gitu. Bisa nggak ya gue ya, karena gue senang explore hal baru, gue coba deh nulis skenario. Jadi gue datang ke mereka dengan bilang, oke, kalau lo mau filmin buku ini, boleh, tapi harus skenarionya harus dari gue. Gue bilang, pertama supaya ceritanya nggak aneh-aneh, nggak keluar dari jalur. Kedua, biar gue bisa belajar nulis. Tapi di luar dugaan gue, justru produser bilang, oh enggak, sekalian kamu aja yang jadi sutradaranya gitu. Akhirnya awalnya gue nggak mau, terus gue ngobrol sama Radit juga kan, konsultasi bahwa dia dapat kesempatan ngedirect juga pertama di PH yang sama, dan rupanya setelah gue cek-cek, riset-riset dikit dari film-film yang dikeluarkan oleh PH ini, Star Vision, memang track record untuk menelurkan sutradara baru memang cukup banyak selama ini. Jadi ya udah gue cobain dan ya terjadilah film Ngenes dengan gue sebagai penulis dan sutradara. Waktu itu diceburin sama produsernya. 2015 waktu itu Desember keluar filmnya, tanggal 30 Desember, menontonnya 786.000, yang waktu itu udah cukup banyak banget lah ketika itu. Iya, karena sensasinya tuh beda gitu. Gimana ya, kepuasan, kebahagiaannya tuh beda. Ketika lo stand up, kebahagiaan lo adalah mendapatkan energi dari ketawa orang gitu. Dan itu gak bisa direplikasi di bioskop, tentunya itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Walaupun dalam skala yang sedikit lebih second hand, ada rasa itu ketika lo bikin adegan komedi dan orang ketawa, dan lo di situ nonton orang lagi ketawain jokes lo di layar gitu. Itu ada mirip-mirip lah, tapi tentunya beda. Tapi sebenarnya yang bikin lebih merasa berat untuk ninggalin adalah daya jangkaunya sebenarnya. Ketika kita bikin stand up, lo mau stand up sekeren apapun, berapa banyak sih orang yang bisa lo jangkau gitu? 1.000, 2.000, 10.000 bisa, 100.000 udah sensasional banget gitu. Film jutaan. Jadi nggak sebanding gitu antara ketika lo menumpahkan isi hati lo dan dalam bentuk karya, ketika karyanya itu stand up yang juga effortnya juga secara waktu juga menurut gua nggak jauh beda sama bikin film gitu. Lo nulis, lo open mic butuh waktu berbulan-bulan juga kan. Tapi ketika itu terjadi, daya jangkaunya berbeda dan gua merasa kepuasannya juga berbeda karena effortnya jauh lebih tinggi. Kerjanya jauh lebih keras. Gue merasa lebih banyak diuji di situ. Gue merasa lebih banyak bertumbuh di situ. Karena lo stand up ya, lo stand up misalnya itu kan stand up kan lo gak butuh. Ada hal-hal yang gue gak akan bisa pernah grow di dunia stand up. Contoh misalnya kesabaran. Kayak lo ngadepin orang gitu. Kita kan egois, stand up itu kan sendiri kan. Lo gak perlu mikirin omongan orang, lo mau orang bilang apa terserah. Pokoknya gue maunya begini gitu. Film kan gak bisa, itu kan karya kolaboratif, ada ratusan orang. Oke lah ratusan kebanyakan, tapi chief, head of department, orang-orang yang bekerja di sekitar lo, semua harus lo dengerin, semua harus lo manage. Kapan lo harus bilang, hey enggak, gue sutradaranya, lo ngikut aja. Kapan lo harus bikin dia merasa respected dan lo harus mengorbankan ego lo. Nah itu hal-hal kayak gitu, gue belajar banyak di film gitu. Merasa bertumbuh dari segi emosional. Dulu mungkin lebih gampang stres, gampang temperamental. Kalau sekarang mungkin karena terbiasa masalah bertubi-tubi gak kelar-kelar kalau di syutingan, akhirnya jadi lebih sabar, jadi lebih tenang gitu. Oh ada masalah ini, oh iya itu mah ya ntar ini gue tahu, kebayang lah mau diapain kayak gitu. Jadi dari segala aspek memang sulit dibandingkan. Itu kenapa gue merasa film itu lebih membawa banyak kepuasan sebagai seorang seniman. Dan sepuas-puasnya orang sama materi stand up, ketawa gitu, happy, tapi nggak bisa sampai nyentuh sedalam itu secara emosi gitu. Mungkin gue juga pernah cerita beberapa kali, contoh satu aja yang kayak cek toko sebelah gitu, orang ajak nonton bapaknya terus pulang dari bioskop, dia DM terus dia bilang pulang dari bioskop, bokap gue bilang maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kamu gitu. Nah magis-magis kayak begitu tuh mau dicari di mana lagi gitu. Itu hanya ada di bioskop, nggak akan ada di OTT, nggak akan ada di series. Makanya mungkin sampai sekarang gue belum nyutradarain series ya, karena gue belum tergerak gitu. Tapi
bioskop tuh buat gue tempat yang sangat magis. Plus ya memang gue selain punya kedekatan masa lalu dengan komedi, gue juga punya kedekatan masa lalu sama bioskop. Karena dari SMP itu gue udah pergi nonton sendiri, naik bajai dari rumah gue ke bioskop. Bener-bener sendiri. Nonton bioskop sendiri tuh gue udah lakukan dari gue SMP. Ketika kuliah tuh pas udah punya lebih banyak waktu, jadi makin rutin gitu ke bioskop. Jadi emang mungkin kata yang paling tepat kalau disimpulkan lebih fulfilling gitu. Sebagai seorang seniman gue merasa lebih fulfill di film dibandingkan di stand up. Lebih banyak aspek yang terpenuhi dibandingkan di stand up. Mungkin gitu. Sebenarnya kalau dibilang membawa gerbong, iya dan tidak ya. Karena pionirnya kan sebenarnya Radit ya. Bahkan kalau gue nggak salah film Tak Kemal tuh sebelum Ngenes deh kalau gue nggak salah ya. Mungkin lo bisa cek ya. Seingat gue Tak Kemal Maka Tak Sayang itu terjadinya sebelum Ngenes kalau gue nggak salah ya. Jadi bukan gue yang pertama. Tapi kalau soal memberikan ruang buat teman-teman, gue rasa selama gue masih bisa. Ini ada faktor lain selain faktor semata-mata karena berteman, semata-mata karena belain satu komunitas. Sebenarnya ada faktor lain bahwa karena gue membuat film komedi, ya ibaratnya, ini tuh ibaratnya gini loh. Bayangin gue, Iko Uwais nih, terus gue mau nyutradarain film action. Maka aktor yang gue bawa pasti fighter gitu. Kira-kira gitu analoginya. Gue komedian, gue jadi sutradara. Ya gue tahu yang ngerti komedi itu ya komedian gitu. Maka sebanyak mungkin gue kasih ruang buat komedian. Sebenarnya faktor itu juga sangat penting gitu. Kenapa makanya harus di-mix dengan aktor-aktor drama ya? Karena kepentingan produser untuk menjual filmnya, tapi juga kepentingan lain. Siapa yang bisa mengisi posisi itu dari kalangan komedian? Mungkin ketika itu belum, tapi dengan Ngeri-Ngeri Sedap, Bene membuktikan bisa kok anak-anak komik dikasih beban jadi pemeran utama drama, 4-4-nya komik. Bisa jadi mecahin rekor Cek Toko Sebelah malah film dengan cerita asli terlaris. Jadi ya motivasi awalnya sebenarnya bukan yang saya ingin menjadi pahlawan yang mengangkat harkat dan derajat anak-anak miskin ini. Selamatkan kalian dari jurang kemiskinan. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Nggak gitu juga. Cuman karena kebetulan di H-Corp itu kan gue juga kan organik ya. Maksudnya gue nggak punya long term plan kayak Panji gitu. Gue nggak punya visi besar. Gue tuh organik aja dan organiknya itu muncul, oh ternyata anak-anak ini jalurnya beda-beda. Oh ada yang ke konten sosmed, oh ada yang nulis. Bene itu salah satu yang dari awal memang udah bilang sama gue pengennya jadi penulis. Ya udah gue cariin peluang dan ketika ngelihat, oh oke, bisa nih jadi sutradara, gue kasih kepercayaan. Gak serta-merta juga semuanya mentang-mentang satu manajemen terus gue punya networknya terus semuanya gue, ayo semuanya aja, enggak juga. Ardit contoh, sampai sekarang Ardit udah berapa tahun di H-Corp belum pernah nyutradarain, menurut gue belum siap. Mungkin akan segera siap, tapi untuk sekarang belum gitu. Jadi ya ngukur juga lah, jangan sampai mentang-mentang kita sesama komika, gue mau support komika terus malah jadi backfire gitu karena belum siap tapi dipaksa. Jadi gara-garanya tersingkir waktu suci itu bikin gue banyak bengong gitu. Karena gue udah lepas karir gue, kerjaan gue, posisi gue waktu itu udah manajer, gaji 8 digit, anak udah umur 2 tahun gitu. Tapi gue tinggal gitu buat stand up. Harapannya yang wah bisa nih juara nih gitu. Ternyata juara 3 ya kan, juara 3 gak dapat apa-apa. Juara 1-2 doang di grand final kan, juara 3 cuma di fallback doang gitu, gak ada hadiah apa-apa dari Kompas, 0 hadiahnya gak ada. Jadi gak ada hadiah apa-apa, jadi ngedown banget itu di titik itu gue mulai banyak mikir, terus gue sekarang mau ngapain ya, karena apa gue balik ngantor lagi, kok masih penasaran, kok gue enjoy sama komedi, ngapain lagi gitu. Terus pada waktu itu kan stand up itu nontoninnya ya di era itu kan belum banyak, belum ada OTT kayak sekarang ya, kita nyari di YouTube dulu. Itu Russell Peters of course, terus mulai nonton Chris Rock, mulai nonton White Collar Comedy Tour, terus mulai enggak gitu. Ini orang-orang ini bisa keliling dunia ya gitu. Kayak musisi gitu. Di situ gue mulai sadar, mereka nih bisa tour ya, berarti gue bisa dong. Terus gue cek, oh ternyata belum ada
di Indonesia yang tour. Ya iyalah, stand up-nya juga waktu itu masih baru kan. Ini kan kejadian awal 2012 ya. Kita stand up baru mulai Agustus 2011. Ya udah gue bilang sama bini gue, di Indonesia tuh belum ada komik yang tour. Terus gue mulai ngitung, gue butuh biaya berapa kalau gue bikin tour. Kebetulan kan pengalaman gue kerja, gue biasa berhitung pakai Excel gitu ya. Bikin P&L, profit and loss gitu, gue adalah basic gara-gara kerjaan gue gitu. Jadi gue berhitung. Ini berharap kemungkinan ruginya gede banget, nggak ada sponsor pula gitu kan. Ya udah akhirnya gue pendem aja rencananya, terus ragu sampai akhirnya udahlah, nggak usah lah gitu, ngapain, apa sih yang dikejar gitu, semata-mata karena pengen jadi yang pertama, tapi ntar ketika dijalanin resiko sepi, resiko rugi gitu. Jadi gue merasa udahlah nggak usah gitu. Sampai ketika gue ngobrol sama istri gue, terus dia bilang gini, kalau kamu sampai nggak melakukan, terus dilakukan oleh orang lain, nyesel nggak? Dia bilang gitu. Gue mikir anjing, nyesel sih gue gitu. Karena kalau lo udah jadi yang pertama kan orang udah nggak bisa nyalip gitu. Lo mau jadi yang terbesar bisa, mau world tour bisa, tapi nggak akan bisa nyaingin yang pertama. Nggak mungkin ada yang lebih pertama dari yang pertama. Jadi gue rasa, iya sih ya, kalau gue nggak lakukan kayak gue bakal nyesel deh. Ya udahlah, go for it gitu. Gue ingat waktu itu gue punya tabungan tuh, kalau nggak salah sekitar 50 juta ya tabungan gue waktu itu. Gue habis minus tuh hampir 40 juta. Gue pakai di tour itu. Jadi anak gue harusnya udah masuk playgroup, udah kamu nonton Barney aja di rumah, nggak usah masuk playgroupan, playgroup nggak ada gunanya. Nanti kalau udah umurnya TK, kamu TK. Sekarang udah nggak usah playgroup. Duitnya apa perlu. Ya udah, Sky itu nggak ada playgroup langsung masuk TK 0 besar, habis itu langsung masuk SD. Ya udah, midway udah turnya berjalan 5 kota, mulai kenal sama Coffee Toffee. Ngobrol, terus mereka mengextend jadi 5 kota tambahan. Setelah itu midway juga tuh di Surabaya tuh, gue inget di sini nih di Coffee Toffee Surabaya mulai wacanain apa kita bikin gong lagi di Jakarta gitu. Gue ingat obrolannya terjadi di Coffee Toffee Surabaya tuh, sambil gue ketemuan sama anak komunitas, ngasih masukan mereka stand up, ada si Muslim tuh. Gue inget banget komen gue ke Muslim, lu tuh gak likeable, gue bilang. Ternyata bener ya, gue udah ngomong gitu dari 10 tahun yang lalu loh. Lu tuh gak likeable, lo harus cari cara gimana cara biar lebih likeable. Ternyata bukan biar lebih likeable, ternyata malah memang personanya memang membuat keributan. Ya itu akhirnya bikin Meremelek di GKJ dan jadi masuk berita, masuk halaman depan Kompas waktu itu. Aneh banget sih pengalaman masuk halaman depan Kompas. Ada orang Cina masuk halaman depan Kompas. Terakhirnya di Tansil kalau nggak salah. Pokoknya ya udahlah. Long story short ya itu yang terjadi ketika Meremelek Tour 2012. Finalenya tuh bulan Juli 2012. Gue lupa tanggalnya. 8 Juli apa 10 Juli gitu. Tour itu buat gua ada 2. Yang pertama soal pasar, mengenalkan diri. Tapi sebenarnya yang kedua tuh tour itu adalah, apalagi sekarang kan udah eranya kita salah satu penghasilan terbesar komika jualan streaming kan. Tour itu sebenarnya kayak open mic tapi lebih serius buat gua. Jadi bukan mengecilkan kota-kota di luar Jakarta ya, tapi buat gue kayak lo bawa materi nih, kan gue pernah Oriental Bandits itu kan bukan tour. Bawa materi hasil open mic langsung ke panggung besar sama bawa materi hasil tour itu pasti udah beda banget. Materinya udah ditempa, udah growing, udah lo udah denger respon, oh part ini kurang, tambahin lagi. Itu pasti akan jadi materi yang jauh lebih mateng dibandingkan lo hanya open mic karena lo ketemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak beragam manusia gitu ketika tour. Problemnya buat gue saat ini, kalau gue stand up lagi, dan ini berlaku buat teman-teman yang materinya agak-agak seumuran gue nih, soal kontennya, soal parenting gitu-gitu. Penonton di luar kota Jakarta mostly didominasi anak muda. Itu buat gue masalah besar sekarang. Gimana caranya gue bisa tour untuk matengin materi gue di Jakarta kalau yang nonton mahasiswa? Materinya soal parenting, anak gue ABG, gimana caranya supaya relate gitu. Itu masalah besar buat gue saat ini. Tapi kalau ditanya, apa gue merekomendasikan Jelas Sama? Of course, karena lo selain membangun
ada lagi, pertama memperluas pasar, kedua menajamkan, mematangkan beat, yang ketiga adalah lo latihan, lo sanggup nggak manggung format lama tuh lo bisa jaga nggak ritmenya? Banyak juga lo yang awal-awal, bahkan yang komika-komika senior, beberapa gue nonton spesial gue download di Comika juga, di awal ngegas, akhir-akhir gue nggak tahu faktor stamina, faktor konsentrasi, tapi kan kita pasti makin lama nurun baterainya tuh. Kerasa tuh mulai energi levelnya, gedorannya turun gitu, jedanya mulai makin lama tuh kerasa. Nah itu kan kalau lo tur, lo ngelatih itu, stamina. Kuat nggak manggung 1,5 jam dengan ritme yang terjaga gitu. Rekam, gue biasa nggak ngerekam video sih, gue cuma rekam audio. Karena improvannya itu nggak ketangkep kalau nggak direkam. Banyak banget improv di kota ini improvnya beda, di kota ini improvnya beda. Itu harus direkamin satu-satu. Iya, karena dosisnya belum sebanyak keresahan gue sekarang gitu. Kayak misalnya gue bahas soal setengah jalan ya, misalnya gue bahas soal Snow belajar pipis sendiri gitu, hal-hal yang sederhana gitu. Tapi kalau sekarang udah lebih kompleks, ngebahas soal betapa gue merasa gue sama anak gue nih, anak gue udah SMP, udah mau SMP nih, bulan ini udah naik kelas 1 SMP gitu, atau kelas 7 lah kalau mereka istilahnya sekarang. Nah terus kayak mulai kerasa kok hubungan kami berubah ya gitu, kayak ada jarak gitu, kayak dia udah mulai punya dunianya sendiri. Nah keresahan kayak gitu tuh buat gue lebih berat bobotnya dibandingkan yang di sini, walaupun di sini ada tema keluarga juga, tapi bobotnya beda gitu secara berat. Jadi di sini pun kadang-kadang beberapa part saat ngebahas keluarga, gue udah mulai ngerasa tuh tipis-tipis kayak oh ini nggak kena, kayaknya mereka nggak relate gitu. Ada, tapi minor. Nah kalau sekarang dengan premis-premis yang gue punya sekarang, tantangannya bakal jauh lebih berat lagi gitu. Gue nggak tahu, gue juga lagi mikir solusinya apa. Apakah hopefully dengan promosi yang gue ngomongin dari awal, gue bisa attract audience yang umurnya di atas misalnya, atau gimana, gue belum mikir sampai ke sana sih. Tapi ini ya keren, ini dulu Dani Aditya belum ngetop nih. Belum ngetop, cuman cacat doang ya. Udah cacat. Udah cacat belum ngetop. Tapi gue sering pakai apa yang Dani bilang di sini ketika misalnya gue lagi workshop, seminar atau apapun, ketika bicara soal bagaimana komedi itu adalah sebuah terapi. Salah satu contoh yang paling sering gue pakai adalah openingnya Dani di Setengah Jalan. Ketika dia bilang, yang jomblo mana suaranya? Wah, saya dong udah nikah, makanya cacat. Itu adalah salah satu contoh favorit gue gitu, kalau ngebahas betapa komedi itu bisa menjadi terapi gitu. Kalau nggak ada stand up, Dani jadi apa gitu? Jadi orang cacat biasa gitu, meratapi hidupnya, tapi sekarang dia jadi pahlawan buat banyak orang gitu. Keren. Ya jadi di tengah-tengah belum mulai turnya tuh, menuju tur ada satu kontroversi di sosial media berkaitan sama satu tokoh yang akhirnya karena momentumnya berkaitan sama menjelang pilpres dan afiliasi parpol dan segala macam, akhirnya dibully sampai dicari-cari dan segala macam. Pelajarannya adalah kita sebagai komedian harus selalu mengevaluasi batas. Jadi harus peka sama batasan kita tuh semakin lama beberapa tahun terakhir terus menyempit gitu. Jadi kalau orang suka pakai istilah komedi pinggir jurang, nah si pinggir jurangnya ini abrasi terus belakangan ini. Tadinya di situ pinggirnya. Sekarang udah di sini gitu. Sebagai gambaran, Illuminati itu gue masih bisa ngabsenin presiden satu-satu loh. Materi gue kalau lo inget, bahas Abu Rizal Bakri, bahas Prabowo, bahas Wiranto, bahas Haritanu, bahas Jokowi, semua gue bahas. Patokan gue cuma satu, jangan ngomong hal yang tidak punya landasan fakta. 2013, 9 tahun lalu. Sekarang udah gak berlaku. Sekarang lo berlandaskan fakta pun,
Kalau dianggap menyinggung, ya kena juga gitu. Jadi komedian harus peka sama perkembangan dinamika sosial. Batasnya sekarang di mana? Ya contoh paling ekstrim ya Panji dan kucing itu. Itu contoh yang menurut gue ekstrim banget gitu. Siapa yang nyangka gitu. Tapi ya real, ancaman itu real gitu. Balik-balik lagi lo mau seberapa kuat ngadepinnya. Kalau lo mau cuek ya siap-siap ngadepin backlash. Kalau lo malas ngadepin backlash ya lo harus evaluasi batas lo gitu. Bener, butuh reklamasi karena kita kena abrasi nih makin lama. Makin lama kita balik lagi ke semua ke ground zero, semua ngomongin jomblo kayak Radit dulu. Pertama-tama gue mau meluruskan sejarah ya. Gue ketika menjabat, gue gak pernah pakai istilah presiden. Karena gue gak suka banget sebutan itu. Semi tuh yang mulai. Sam, lu tuh presiden. Gue merasa itu kayak agung banget gitu. Ya udah ketua aja ketika itu ya. Tapi ya udahlah karena akhirnya jadi menjadi sebuah budaya di dalam lingkungan kita. Pak Presiden, ya udah gue terima aja. Waktu itu tuh sebenarnya fakta nih gue meluruskan dua hal nih terkait sejarah nih penting ya. Pertama, gue nggak mengenal istilah presiden ketika kedua. Sebenarnya gue tandem loh jadi ketua tuh sama Isman. Berdua loh ketuanya, bukan ketua dan wakil bukan. Coba tanya siapa yang hadir di pertemuan di STLR Aditya Warman waktu itu. Ada Arif Didu, ada Regi Hasibuan, ada Lukman Bayhaqi, Panji ada. Kita tuh berdua, tapi kita bagi tugas. Isman itu lebih di yang membawahi Korwil. Jadi kita bagi tuh. Misalnya wilayah Sumatera, kita bagi lagi Sumatera bagian utara gitu. Jadi nah itu semua kalau ada masalah atau ada butuh guidance semuanya ke Isman. Nah gue membawahi kayak bagian event, promo. Jadi kita bagi tugas sebenarnya duet sebenarnya. Duet. Tapi ya gitulah. Mungkin karena gue lebih ada di depan layar kayak di Suci lah, di apa film apa segala macam, mungkin orang lebih kenal gue. Akhirnya persepsinya karena kita juga nggak pernah bikin press conference formal, ya kami adalah berdua ketua stand up Indo. Akhirnya persepsi orang lihat gue lebih dominan, lebih sering nongol, akhirnya orang mikirnya gue gitu. Sejujurnya ketika itu yang kita lakukan sangat sederhana sih. Waktu itu kan tugasnya masih di era dimana kita sosialisasi, ngasih tahu open mic itu apa. Kalau ada kota yang pengen bikin open mic datang ke kita kasih masukan tempat seperti apa yang lo perlu. Kita bikin soon stand up night. Gue bikin konsep sebuah event dengan bagi hasil. Cina syariah kan gue. Tapi gue bingung mau dibayar berapa coba, kan masing-masing honornya beda. Ya udah kita bagi hasil aja, pokoknya ketua panitia jatahnya koefisien sekian, penampil koefisien sekian, MC koefisien sekian, kita bagi pro rate dari semua uang yang kita dapat, kira-kira gitu. Bikin sistem, kita bikin sistem sih dulu tuh. Jadi udah gitu ya udah jalan aja. Ya gitu sih, kalau nggak salah gue tuh 2 tahun deh kalau nggak salah ya. Lupa-lupa inget sih gue berapa lama persisnya sampai akhirnya kita beralih ke Sam, Awe, terus baru Ajis. Kegunaannya beda sih. Kalau dulu mungkin di era awal-awal kegunaannya buat jadi stepping stone menuju karir gitu. Kalau sekarang bukan. Bahkan jangankan sekarang. Kalau lo inget-inget misalnya Suca deh. Ketika Bintang Emon juara 1, setelah Suca hilang kan dia. Baru muncul lagi pas dia bikin, nah itu kan, saat dia bikin video-video lucu di IGTV itu baru namanya tiba-tiba viral, ngebahas kasus-kasus yang lagi rame gitu. Jadi TV buat gue sekarang nggak akan bisa lo jadiin bantalan karir, bisa tapi tipis. Tapi yang lebih terutama dari itu sebenarnya latihan mental. Latihan mental, latihan berkompetisi, latihan menghadapi tekanan. Tekanan harus tampil, lo harus siap materi, harus pakai timer, harus berhadapan sama juri. Itu semua latihan mental. Itu sih yang menurut gue akan sangat membantu. Kayak itu tuh kayak ibaratnya gini, kayak
Lo akan mendapatkan itu semua kalau lo nggak ngikutin itu, tapi dengan ngikutin itu lo kayak dikarbit gitu, kayak berproses lo selama, ibaratnya berproses lo selama beberapa tahun, di zip jadi pengalaman dalam waktu beberapa bulan. Kira-kira gitu lah menurut gue. Iya, gue juga nggak tahu, gue nggak dihubungin buat Suci X. Nggak tahu juga kenapa, mungkin mereka tahu gue mahal sekarang. Nggak, tapi tips gue satu aja buat semua yang berkompetisi, karena salah satu yang gue tangkap sampai sekarang tuh masih ada dilema salah satu dilema terbesar dari peserta kompetisi stand up mau di kompetisi manapun adalah materi bagus ini mau disimpan atau dikeluarin setiap episode. Nah ini selalu jadi dilema dari dulu gitu. Gue punya materi nih, gue simpan aja deh. Siapa tahu masuk final, siapa tahu ini gitu. Atau just do the best dengan resiko kehabisan bensin. Nah mentor pun berselisih soal ini. Ada yang bilang simpen tenaga, ada yang bilang selalu all out. Kalau buat gue, lo mau pilih opsi manapun, kita nggak akan pernah tahu lo akan berakhir sampai mana. Menurut gue, lo memilih all out itu akan lebih minim penyesalan dibandingkan lo nyimpen. Sekarang lo bayangin lo nyimpen, terus lo out, lo punya materi 1-2 episode materi bagus, tapi nggak keluar sama sekali gitu. Itu penyesalan yang akan lebih menyakitkan dibandingkan lo udah keluarin semuanya, terus lo udah habis bahan. At least you did your best gitu. Dibandingin yang tadi gitu. Anjing ini materi gue gak sempet keluarin, coba gue keluarin. Pasti penyesalannya akan lebih menyakitkan. Jadi menurut gue just lakukan yang terbaik setiap minggunya buat gue sih gitu. Kayaknya iya, kayaknya seingat gue ada materi yang gue simpen gak ya di Suci? Gue kalau tanya sekarang udah lupa sih Wan. Materi Mermelek gue yang sempat gue bawain di Rolling Stones Sun tuh yang soal operator toilet tuh kayaknya gue simpen deh. Kayaknya ya yang toilet otomatis, urinoir otomatis. Yang kalau orang kencing sebenarnya di baliknya ada operator ngeliatin, oh ini udah gitu. Zaman dulu bikin materi kan gampang ya. Gitu aja udah pecah gitu. Coba sekarang lu bikin materi begitu. Ya gitulah kira-kira. Ya Rian Adriandi lah ya, siapa lagi ya? Rian Adriandi. Rian tuh pernah stand up loh di acara apa sih itu, lupa gue nama acaranya. Yang gue ngerosting Deddy Corbuzier barengan Panji sama dia sama Isman di apa sih? G-Confess ya? Itu G-Confess ya? Sempat stand up. Kangen sih Rian stand up. Rian tuh gila, ngebayangin orang punya skill kayak gitu tapi nggak dipakai tuh kayak gitu sia-sia belaka, tapi ya dia lebih memilih passion yang lain. Ya nggak apa-apa sih. Tapi Rian tuh buat gue magis lah, anak itu ajaib lah. Anak ajaib, wonder boy ya, wonder kid, mungkin wonder kid yang lebih memilih untuk meneruskan karir di jalur yang lain gitu. Gak relate gue. Lo nggak tahu, cuman keresahan yang dialami itu buat gue nggak relate gitu. Kan kalau dia kan, I totally support him, I totally understood bahwa dia bilang penyesalan akan menghantui lo seumur hidup, maka lo harus lakukan itu. Gue setuju banget. Masalahnya gue nggak punya mimpi yang dia punya gitu. Jadi gue juga nggak tahu apa yang harus gue kejar sekarang gitu. Nggak ada sesuatu yang menggebu-gebu di dalam diri gue harus kesini, nggak ada. Jadi ketika gue ngelihat dia ya gila sih. Gue nggak bisa relate sama ambisi itu, tapi ya good for him. Gue rasa ya breakthrough sih ya, di mana gue nggak tahu ada orang di kesenian di Indonesia di bidang manapun deh, acting, nyanyi, apapun yang bisa reset karirnya. Ini bicara orang yang udah established ya, orang yang udah nomor 1 terus reset lagi dari nol tuh buat gue ya sinting sih. Tapi ya tentu ini hanya akan menjadi dramatis kalau dia berhasil ya. Kalau dia tidak berhasil ya nggak jadi keren gitu. Tapi ya salut lah, gue
semua orang yang ngobrol sama gue soal ini juga semuanya kagum lah pasti. Siapa coba yang bisa senekat dia gitu melakukan ini? Gila aja. Cuma kalau gue sih nggak relate. Tapi tetap salut lah, tetap salut. Gue ngeliat belakangan itu dari apa yang gue lihat mostly di YouTube ya. Di YouTube stand up. Ada beberapa lomba stand up yang ada di YouTube. Gue ngeliat komika yang relatif baru itu lumayan mudah terbawa sama tren gitu. Jadi komika yang lagi in sekarang siapa, gue mungkin dari dulu ya, gue nggak tahu juga. Tapi gue ngeliat masih ada kecenderungan ke arah situ gitu. Belakangan misalnya Frimawan lagi setelah berjuang bertahun-tahun akhirnya benar-benar mengkristal dengan branding absurdnya itu. Terus gue lihat ada banyak yang bawaannya ke situ gitu. Tiba-tiba patah. Maksud gue nggak semua orang bisa kayak dia gitu. Jadi buat gue yang terpenting adalah memang find your voice. Jangan punya satu kiblat gitu. Jangan punya satu arahan. Lo harus punya beberapa idola lah. Atau beberapa referensi. Karena kalau nggak gitu lo akan jadi kebawa arus untuk mengikuti orang itu secara sadar maupun secara tidak sadar gitu. Jadi find your voice itu penting banget buat gue. Dan menurut gue manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang termasuk platform kayak Comika. Buat gue ini jadi menjaga mimpinya komika untuk hidup dari karya. Buat gue itu sesuatu yang mulia banget mimpinya kalian ini. Dan semoga teman-teman bisa jangan minder gitu, jangan ngerasa gue belum besar, gue belum punya masa, gue nggak akan bisa jualan digital download banyak. Nggak apa, coba aja dulu gitu, belajar pelan-pelan. Kalau lu nggak nyoba sampai kapanpun ya lu nggak akan tahu gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi yang ada, inovasi-inovasi kayak di Comika sekarang untuk berani untuk nyoba. Mana tahu lu bisa bener-bener hidup dari karya lo di stand up comedy. Teman-teman, saya Ernest Prakasa mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 buat Stand Up Indo. Semoga teman-teman komika semakin berjaya, semakin banyak yang warawiri baik di YouTube maupun televisi, kecuali di program press conference polisi.